Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita kembali bersama channel ini untuk memberikan informasi maupun update terbaru terkait persiapan sirkuit Mandalika ataupun kesiapan di mana saat ini sirkuit Mandalika sedang banyak diperbincangkan teman-teman ya. Dimana untung rugi tentunya dalam ajang olahraga maupun dalam berbagai bidang tentunya pasti ada teman-teman ya. Ya, yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini sehat selalu. Semua saja kita semua dimudahkan, segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit ya terkait banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman semuanya, dimana untuk sirkuit Mandalika atau ajang balapan WSBK yang digelar di sirkuit Mandalika dikatakan rugi. Nah, kita akan terangkan di sini teman-teman ya. Jadi terus simak videonya. Baik, jadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN ya menilai wajar kerugian yang dialami oleh perusahaan pengelola sirkuit Mandalika atau Mandalika Grand Prix Association atau MGPA ya dalam ajang balap motor World Superbike. Ya, staf khusus BUMN 3 ya Arya Sinulinga menjelaskan awalnya ajang WSBK menjadi pendorong pertama dan meningkatkan pariwisata di Indonesia saat pandemi COVID-19 saat itu. Ya, pariwisata di Indonesia dianggap sangat baik dan siap ya. Ya, karena ajang WSBK merupakan awal yang dilakukan untuk mendorong pariwisata, maka ia menilai wajar kalau mengalami kerugian, teman-teman. Ya, jadi kalau ada rugi, ya wajarlah, ujar Pak Sinalungga ya. Karena di mana-mana namanya promosi. Pertama ya memang rugi. Mana ada orang yang promosi jualan untung ya. Kalau semua harus jual untung, semua bahagia tentunya ya, ujarnya. Ya, semua akan masuk ke bisnis ini enggak karena kondisinya enggak seperti yang kita harapkan ya, seperti itu. Ya, terimbas pandemi, makanya kami harus masuk dan itu bukan soal kerugian. Ini soal penugasan katanya dalam ngopi bareng BUMN ya di Kementerian BUMN di Jakarta ya pada Kamis kemarin teman-teman. Ya, Pak Arya juga menjelaskan awalnya sirkuit Mandalika seharusnya dibangun investor, tetapi saat ini kondisinya pandemi di mana investor enggan memberikan investasi untuk membangun infrastruktur tersebut. Ya, enggak siap mereka, maka BUMN masuk ya. Pembangunan infrastruktur yang harusnya dibangun investor, jadi ini adalah sebuah rangka untuk mendorong pariwisata, jelasnya. Ya, di sini kita bayangkan ya, kita baru corona, baru vaksinasi, tiba-tiba kita bikin yang namanya WSBK. Itu artinya BUMN masuk ke area mana orang yang belum berani masuk supaya menggerakkan ekonomi. Lanjutnya ya, Indonesia saat ini ingin menunjukkan bahwa bisa pulih lebih dulu di tengah pandemi COVID-19 ya. Jadi ajang WSBK itu menjadi modal awal Indonesia untuk bangkit lebih dulu ya dari negara lain, terutama dari sektor pariwisata. Ya, Indonesia mau tunjukkan bahwa kita bangkit lebih dulu dari negara lain dan ada yang namanya pariwisata. Pariwisata adalah sektor industri paling terpukul ya pada saat corona, dan ketika itu ada momen yang namanya WSBK tahun 2021. Akhirnya kalau nggak salah ya seperti itu. Ya, sebelumnya holding BUMN Industri Aviasi dan PT Aviasa Pariwisata Indonesia atau Injourney berencana akan menghapus ajang balap motor WSBK dari sirkuit Mandalika pasalnya tentunya ya. WSBK dinilai tak menarik bagi sponsor, bahkan menimbulkan kerugian besar ya, seperti itu. Ya, selain itu juga Direktur Utama Injourney Doni Oskaria mengatakan ajang tersebut tidak menarik bagi sponsor hingga mendatangkan kerugian sejumlah 100 miliar. Yang tersebut memberikan sumbangsi terbesar dan kerugian yang dibukukan di sirkuit Mandalika. Itu sebetulnya event tidak menarik ya, kru, dan tidak menarik juga secara sponsorship.
Ini berdampak 100 miliar daripada kerugian, kata Pak Doni ya dalam rapat bersama. Ya, oleh karena itu Doni mengatakan pihaknya saat ini dalam proses negosiasi untuk penghapusan ajang ini dari sirkuit Mandalika. Harapannya kedepannya beban perusahaan juga akan ikut berkurang. Ya, kami akan melakukan untuk negosiasi untuk menghilangkan WSBK sehingga WSBK akan turun. Akan kita hilangkan ya sehingga tidak akan muncul di biaya dalam penyelenggaraan WSBK, ujarnya saat ini. Ya, tapi seperti yang dibilang oleh Pak Menteri BUMN ya, Komisi 4 atau Komisi 3 tadi ya, Pak Arya Sinulinga ya, luar biasa sekali memang. Untung rugi tentu ada risiko dari semua pekerjaan ya, tapi saat itu memang untuk WSBK ya, seperti yang beliau bilang sebelumnya, bahwa karena ajang WSBK merupakan ajang pendorong pariwisata yang pertama kali saat pandemi dulu, mungkin teman-teman ingat semuanya ya. Jadi kita berharap saja semoga ada solusi yang akan dirilis ya, segera kita akan bagikan juga teman-teman semuanya. Nanti apakah jadi tidaknya dihapus, tentunya terus kita akan bagikan informasi-informasi terbaru tentang apa saja ataupun event-event apa saja yang terus digelar di sirkuit Mandalika. Untuk itu mungkin sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, dan kita sudah memutari sirkuit Mandalika dan seperti ini kondisinya saat ini masih terus dikerjakan. Jadi hutang dalam jangka pendek yang harus dilunasi sebesar 1, sekian triliun teman-teman ya, harus segera dilunasi tentunya untuk acara-acara yang akan digelar di sirkuit Mandalika maupun dalam jangka panjang ya, saat ini di mana pengerjaan infrastruktur juga masih terus dikerjakan sebesar 3, sekian. Jadi 4,6 triliun tersebut ya hutang secara keseluruhan. Dalam arti kita akan terus mengupayakan dan terus akan memberikan informasi, maupun kita berharap ya semoga saja sirkuit Mandalika kedepannya lebih baik lagi dan lebih siap ya untuk Indonesia. Untuk itu saya Judi Ahmad mengucapkan ya matur tampiasi, salam anak domba, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.